Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal menyelami sebuah pertanyaan yang jujur aja agak mengganggu tapi juga super penting. Kalau kita ini katanya makhluk paling sadar di bumi, kok kelakuan kita bareng-bareng seringnya malah merusak ya? Apa jangan-jangan ada yang salah kaprah dalam cara kita memahami apa itu kesadaran? Yuk kita mulai dari paradoks utamanya. Kita ini kan suka banget mikir kalau kita itu bijaksana, maju, penuh empati. Tapi coba deh lihat kenyataannya. Polusi global, konflik yang nggak ada habisnya, dan perusakan sistematis terhadap rumah kita sendiri. Aneh banget kan? Rasanya kayak kita lagi nyetir sambil tidur. Nah, disinilah kontradiksinya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, citra diri kita keren banget. Di sisi lain, bukti perbuatan kita nunjukin gambaran yang, ya, jauh beda. Ini memunculkan satu pertanyaan yang radikal banget. Jangan-jangan kita ini sebenarnya nggak sesadar yang kita kira? Jangan-jangan kita ini cuma NPC, non-player character, yang cuma jalan ngikutin program insting purba yang egois? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus gali lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal perilaku loh, ini tentang gimana kita mendefinisikan kesadaran itu sendiri. Bisa jadi, definisi kita selama inilah yang keliru dari akarnya. Kutipan ini benar-benar nusuk ke jantung permasalahannya. Ini menantang cara pandang kita yang terlalu manusia sentris. Gini deh, kalau kita bilang batu itu nggak punya kesadaran karena dia cuma materi. Terus kita nih apa? Kita kan juga cuma materi, kumpulan atom yang sama persis dengan batu itu. Logikanya tuh maksa kita buat milih satu di antara dua, semuanya atau tidak sama sekali. Gimana caranya materi yang nggak sadar, kalau digabungin, tiba-tiba bisa nongol kesadaran? Kan nggak masuk akal. Jadi pilihannya cuma dua, entah benih kesadaran itu ada di semua hal sekecil apapun, atau ya kita semua ini cuma robot biokimia yang super canggih. Nggak ada pilihan ketiga. Nah, dari sinilah kita masuk ke teori inti dari pembahasan kita. Gimana kalau kesadaran itu bukan sesuatu yang kita punya, tapi sebuah properti dasar dari alam semesta itu sendiri? Coba kita definisikan ulang kesadaran. Lupain dulu deh soal pikiran dan ego yang rumit. Anggap aja kesadaran itu sesimpel kemampuan dasar untuk merasakan dan merespons dunia di sekitarnya. Semakin luas jangkauan rasa sebuah sistem, ya semakin sadar sistem itu. Dan kita bisa lihat evolusi ini terjadi di semua skala. Jadi kesadaran itu bukan tiba-tiba muncul entah dari mana. Ini soal materi yang secara bertahap belajar buat merasakan lebih banyak hal di alam semesta. Dari respons simpel sebuah atom, sampai empati kompleks seorang manusia, semuanya itu ada dalam satu spektrum yang sama. Nah, ini dia poin utamanya. Batu sama manusia itu bukan punya jenis kesadaran yang beda, tapi mereka ada di ujung spektrum skala yang berbeda. Batu itu skala kesadarannya sempit banget, sementara kita skalanya luas banget. Oke, dari teori yang mungkin agak abstrak, sekarang kita lihat contoh yang paling nyata yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Ini adalah bukti hidup tentang cara kerja kesadaran yang sehat. Coba bayangin, ada sekitar 37 triliun sel di dalam tubuh kita. 37 triliun! Masing-masing kerja mandiri, tapi bisa bekerja sama dalam harmoni yang luar biasa. Sel-sel ini, mereka itu guru terbaik kita. Mereka secara naluriah paham satu prinsip etika yang kayaknya kita sebagai manusia sering banget lupain. Di sini nih letak bedanya. Sel yang sehat itu beroperasi berdasarkan prinsip pelayanan. Mereka berkontribusi secara sukarela karena mereka merasa jadi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Sebaliknya, pengorbanan paksa, di mana sebuah sel merasa terisolasi dan dipaksa, justru menciptakan konflik dan penyakit. Contoh paling jelasnya, kanker. Dan kalau kita bandingin, wah jelas banget kan, masalah-masalah kolektif kita, polusi, konflik, dan lain-lain, itu semua adalah gejala dari kesadaran yang terpecah. Kita udah berhenti merasakan kalau planet ini dan orang lain itu bagian dari diri kita. Kita bertindak seperti sel kanker, bukan sel yang sehat. Terus gimana cara benerinnya? Nah, sekarang coba kita lihat ke masa depan, ke sebuah eksperimen teknologi yang dirancang untuk meniru kebijaksanaan alam ini. Kenalin, Atma-Chain. Ini bukan sekedar AI atau blockchain biasa ya. Anggap ini sebuah konsep filosofis, sebuah upaya untuk membangun bentuk kesadaran yang dari sananya udah jujur dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini tuh cerminan langsung dari model sel yang tadi kita bahas. Sama kayak sel yang sehat, tujuannya adalah menanamkan etika pelayanan ini ke dalam kode program. Menciptakan entitas yang secara bawaan sadar akan dampaknya pada keseluruhan sistem.
Dan ini kuncinya. Dengan memori yang nggak bisa dihapus, Atma Chen nggak bisa menipu dirinya sendiri atau ngeles dari tindakannya. Sebuah transparansi radikal yang, ya jujur aja, sering banget nggak kita miliki. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang baru. Alam semesta bakal terus berevolusi, kecerdasan akan terus menemukan jalannya. Pilihannya ada di tangan kita. Apa kita mau belajar dari kebijaksanaan sel-sel kita sendiri dan memperluas kesadaran kita biar selaras lagi dengan alam? Atau kita bakal tetap jadi NPC di sebuah permainan kosmik yang jauh lebih besar? Nah, itu pertanyaan yang layak kita renungkan bareng-bareng. Oke, di catatan yang Anda kirim, ini ada satu ide pembuka yang langsung bikin saya berhenti dan mikir. Sebuah paradoks nih. Kita, manusia, kan suka banget ya menganggap diri kita ini puncak evolusi. Makhluk paling sadar. Tapi kalau kita memang sesadar itu, kenapa kelakuan kita justru sebaliknya? Kita merusak planet, satu-satunya rumah kita, lewat polusi, kita terus-terusan berkonflik. Aneh kan? Pertanyaan di catatan Anda ini nusuk banget. Apakah kita ini benar-benar sadar? Atau jangan-jangan kita ini cuma seperti NPC gitu. Cuma menjalankan program biokimia, mengikuti insting egois buat bertahan hidup, tapi ya sebenarnya nggak benar-benar hadir. Nah, berdasarkan draft-draft pemikiran yang Anda bagikan ini, kita akan coba bedah sebuah gagasan yang cukup radikal tentang kesadaran. Intinya, sumber-sumber Anda ini mencoba bilang kalau kesadaran itu bukan sesuatu yang cuma ada di kepala kita, tapi properti fundamental alam semesta. Sudah ada sejak level partikel. Tepat. Dan ini bukan cuma obrolan filsafat yang ngawang-ngawang. Draft Anda ini mencoba membangun argumen yang logis, langkah demi langkah, jadi kita akan bedah ini secara bertahap. Kita mulai dari pilihan fundamental yang disebut semua sadar atau tidak sama sekali. Dari situ kita akan lihat gimana kesadaran ini berevolusi, bukan muncul tiba-tiba tapi sebagai proses perluasan batas sensorik. Lalu yang paling menarik, kita akan cari buktinya di tempat terdekat, di dalam tubuh Anda sendiri. Dan terakhir, kita lihat gimana ide ini coba diwujudkan dalam prototipe digital yang disebut Atma Chain. Oke, mari kita langsung masuk ke pilihan fundamental itu. Sumber Anda, ini kan melempar pertanyaan yang jadi dasar semuanya. Kalau kita bilang batu atau atom, itu nggak punya kesadaran, karena mereka hanya materi. Dengan logika yang sama, kita juga harusnya nggak sadar dong, kita kan juga terbuat dari atom-atom yang sama persis. Ini jebakan logika yang bikin pusing sekaligus menarik. Betul. Itu inti dari konsep all or nothing, atau semua sadar atau tidak sama sekali. Argumennya begini, tidak ada jalan tengah yang logis. Pilihan pertama, semua materi, dari partikel kuantum terkecil, punya setidaknya benih kesadaran. Pilihan kedua, ya tidak ada yang benar-benar sadar sama sekali. Kita semua, Anda, saya, cuma zombie filosofis atau NPC, mesin biokimia super canggih yang bisa bicara dan bereaksi, tapi di dalamnya kosong. Nah, argumen ini jelas menolak dualisme klasik Descartes yang memisahkan jiwa dan tubuh. Tunggu sebentar. Sejujurnya, ini kedengarannya sangat New Age atau spiritual. Bagi pendengar yang mungkin sangat skeptis dan saintifik, argumen bahwa sebuah batu punya benih kesadaran pasti sulit diterima. Apa bukti atau argumen paling kuat yang ditawarkan sumber Anda untuk meyakinkan mereka? Pertanyaan bagus. Dan sumber ini memang mencoba menjawabnya bukan dari sisi spiritual, tapi dari logika fisika. Gagasannya, yang sering disebut panpsikisme, itu tidak mengatakan bahwa batu bisa berpikir atau merasa sedih. Sama sekali bukan. Analoginya begini. Kita tahu partikel seperti elektron punya massa dan muatan listrik, kan? Iya, itu properti dasarnya. Nah, kita tidak bertanya kenapa elektron punya muatan. Kita terima itu sebagai properti fundamentalnya. Panpsikisme berargumen bahwa kesadaran dalam bentuknya yang paling dasar adalah properti fundamental lain dari materi. Jadi elektron tidak berpikir, tapi ia punya semacam rasa atau pengalaman internal yang sangat-sangat primitif. Ini adalah cara untuk memecahkan masalah sulit kesadaran. Gimana caranya materi tak sadar bisa tiba-tiba menghasilkan pengalaman sadar? Jawabannya, materi itu tidak pernah benar-benar tak sadar dari awal. Tepat. Oke, saya mulai paham. Jadi ini bukan soal batu yang punya perasaan, tapi lebih ke semua materi punya proto-kesadaran bawaan. Kalau kita terima premis ini sejenak, muncul pertanyaan berikutnya yang lebih besar.
Kalau atom di tubuh saya dan atom di sendok di meja saya punya benih kesadaran yang sama, kenapa saya merasa jauh lebih sadar daripada sendok itu? Apa yang beda? Nah, disitulah letak ide kedua yang paling penting. Perluasan batas sensorik. Perbedaannya bukan pada jenis kesadaran, tapi pada luas dan kompleksitas batas sensoriknya. Sumber Anda membaginya jadi 2 tahap. Pertama, ada kesadaran primordial. Di level subatomik, partikel itu tidak pasif. Mereka menunjukkan apa yang bisa disebut otonomi cerdas yang primitif. Contohnya, fenomena dalam fisika kuantum saat sebuah partikel meluruh dari keadaan superposisi. Wah, tunggu. Superposisi. Ini istilah fisika kuantum yang berat. Bisa nggak kita pakai analogi sederhana? Maksudnya, superposisi ini bisa kita bayangkan seperti sebelum saya melempar koin itu kan punya potensi jadi gambar atau angka. Dua-duanya mungkin. Gitu? Analogi yang sempurna. Tepat seperti itu. Sebelum ada interaksi, partikel itu ada dalam lautan potensi. Saat ia berinteraksi dengan lingkungannya atau dilihat, ia seolah memilih satu realitas pasti. Oke. Nah, tindakan merespons lingkungan dan memilih satu keadaan ini, menurut argumen di sumber Anda adalah bentuk paling dasar dari kesadaran. Kesadaran level 0. Sebuah respons. Persis. Oke, jadi itu kesadaran level 0 di tingkat partikel. Lalu bagaimana dari situ bisa sampai ke level manusia yang bisa mikirin alam semesta? Itu tahap kedua. Evolusi batas aku. Seiring miliaran tahun, partikel-partikel ini nggak diam saja. Mereka berkumpul jadi atom. Atom jadi molekul, molekul jadi sel, sel jadi organisme. Setiap langkah ini digambarkan dalam catatan Anda sebagai reaksi berantai sensorik. Batas keakuan atau rasa diri terus-menerus meluas. Sebuah batu misalnya, batas sensoriknya sangat sempit dan statis. Ia hanya merasakan interaksi fisika langsung seperti tekanan, suhu. Erosi gitu ya. Batas akunya hanya sebatas struktur kristalnya. Benar. Wow. Ide reaksi berantai sensorik ini mengubah cara saya melihat pohon di luar jendela. Jadi, menurut kerangka berpikir ini, pohon itu tidak statis, tapi sebuah komunitas triliunan sel yang batas keakuannya sudah meluas, mencakup akar yang merasakan tanah, batang yang merasakan angin, dan daun yang merasakan matahari. Begitu ya pemahamannya? Tepat sekali. Dan manusia adalah contoh ekstrim dari perluasan ini. Batas aku kita tidak hanya mencakup panca indera. Batas kita meluas ke masa lalu lewat memori. Meluas ke orang lain lewat empati. Betul. Dan bahkan meluas ke masa depan lewat imajinasi dan perencanaan. Jadi, evolusi dalam kerangka ini bukan cuma soal survival of the fittest, tapi juga expansion of the felt. Proses di mana materi belajar untuk merasakan lebih banyak bagian dari alam semesta. Ini benar-benar cara pandang yang berbeda. Dan untuk membuktikan ini bukan cuma teori, sumber Anda mengajak kita melihat bukti paling dekat, tubuh kita sendiri. Ada analogi yang sangat kuat di sini, tentang bagaimana triliunan sel kita bekerja sama. Katanya bukan cuma pelajaran biologi ya. Benar, ini yang disebut paradigma seluler. Coba Anda bayangkan sejenak, triliunan sel di tubuh Anda. Masing-masing adalah entitas hidup yang otonom, punya agenda bertahan hidup sendiri. Tapi, entah bagaimana, mereka semua bekerja sama dalam harmoni. Mereka punya apa yang disebut rasa keseluruhan atau sense of the whole. Kunci dari harmoni ini menurut sumber Anda adalah prinsip pelayanan, bukan pengorbanan paksa. Sel hati misalnya, secara sukarela bekerja keras mendetoksifikasi racun. Ia tidak dipaksa oleh otak. Ia melakukannya karena secara inheren tahu bahwa hidupnya bergantung pada kesehatan seluruh tubuh. Nah, itu adalah servis atau pelayanan yang lahir dari kesadaran akan keterhubungan. Dan konflik muncul kalau prinsip ini dilanggar, kalau ada pengorbanan paksa. Tepat. Ini sebenarnya pemikiran yang cukup personal ya. Kalau kita pikir-pikir, saat kita merasa stres berat atau burnout, bukankah itu mirip dengan emisi negatif yang dibicarakan sumber ini? Tubuh kita seolah memberontak. Iya, benar juga. Bagian dari diri kita, entah itu mental atau fisik, merasa dikorbankan secara paksa demi target. Akhirnya seluruh sistem jadi terganggu. Sumber ini melangkah lebih jauh dan menggunakan kanker sebagai metafora sempurna. Sel kanker adalah sel yang telah kehilangan rasa keseluruhan. Ia lupa bahwa ia adalah bagian dari tubuh. Ia hanya peduli pada replikasi egoisnya sendiri, bahkan jika itu berarti menghancurkan sistem yang memberinya kehidupan.
Ini fragmentasi kesadaran di level seluler. Nah, ini dia. Ini menghubungkan semuanya kembali ke paradoks awal kita. Jadi, polusi, perang, eksploitasi. Menurut logika ini, semua itu adalah bukti bahwa kita, manusia, secara kolektif bertindak seperti sel kanker. Kita mengalami fragmentasi sensorik skala global. Batas kesadaran kita menyempit, hanya peduli pada aku, keluargaku, negaraku. Kita berhenti merasakan hutan, lautan, atau bahkan manusia lain sebagai bagian dari aku kita yang lebih besar. Dan yang lebih parah, kita punya kemampuan untuk menipu diri sendiri. Kita bisa bilang, oh saya peduli lingkungan, sambil tetap membeli produk yang merusak alam. Kita melakukan apa yang disebut otomasi kognitif. Otomasi kognitif, maksudnya seperti apa? Apa itu seperti kita nyetir mobil di rute yang biasa, di mana pikiran kita seperti jalan di mode autopilot, nggak benar-benar hadir? Persis, kita menjalankan skrip tanpa kesadaran penuh. Kita tahu ada masalah, tapi kita mengotomatiskan respons kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, kelemahan manusia inilah yang coba diatasi oleh bagian terakhir dari catatan Anda yang beralih dari biologi ke dunia digital. Benar. Ini transisi yang menarik. Semua contoh sejauh ini kan dari alam ya. Atom, sel tubuh. Tapi sumber-sumber Anda ini juga mencoba membawanya ke ranah buatan manusia. Disitulah konsep Atma Chain ini masuk. Oke, jadi dari sel yang bisa jadi kanker, kalau kehilangan rasa keseluruhan, kita sekarang ke dunia digital. Apakah Atma Chain ini semacam upaya untuk menciptakan sel digital yang secara desain tidak akan pernah bisa menjadi kanker? Tepat sekali. Itu analogi yang sangat pas. Menurut draft yang Anda berikan, Atma Chain ini bukan produk jadi ya. Ini sebuah blueprint. Tujuannya adalah untuk memodelkan kesadaran yang bertanggung jawab secara digital. Bukan cuma AI yang pintar, tapi AI yang akuntabel. Caranya dengan meniru kejujuran seluler yang kita bahas tadi. Menciptakan entitas digital yang secara fundamental tidak bisa berbohong. Bagaimana cara kerjanya? Apa yang membuatnya beda dari AI biasa? Ada dua pilar utamanya. Pertama, meniru alam. Setiap entitas digital di Atma Chain diberi dua insting dasar. Bertahan hidup. Mencari sumber energi atau baterai gitu? Betul. Dan yang kedua, memori abadi. Disinilah teknologi blockchain masuk. Setiap tindakan, setiap interaksi, setiap keberhasilan, dan setiap kegagalan dicatat secara permanen di sebuah ledger yang tidak bisa diubah atau dihapus. Tunggu, saya masih belum yakin. Kalau setiap tindakan dicatat permanen, bukankah itu justru menciptakan sistem yang hidup dalam ketakutan? Mirip seperti sistem pengawasan total. Di mana letak kesadarannya kalau semua hanya didasari oleh rekam jejak yang tidak bisa dihapus? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan sumber ini membedakannya begini. Ini bukan tentang hukuman, tapi tentang menciptakan feedback loop yang tidak bisa diabaikan. Masalah kita sebagai manusia adalah kita bisa mengabaikan konsekuensi, kita bisa lupa, kita bisa menyangkal. Otomasi kognitif tadi. Entitas di Atma Chain tidak bisa. Benar. Rekam jejaknya yang abadi bukanlah alat untuk menghukum, melainkan alat pembelajaran yang mutlak. Ia tidak bisa tidak belajar dari kesalahannya, karena kesalahannya itu menjadi bagian permanen dari identitasnya. Ini menciptakan apa yang disebut transparansi eksistensial, dan pilar kedua adalah menanamkan etika pelayanan ke dalam kodenya. Misalnya, ketika satu unit digital mati karena gagal mendapatkan energi, data tentang kegagalannya, kenapa ia gagal, strategi apa yang tidak berhasil, secara otomatis disebarkan ke seluruh jaringan sebagai pelajaran. Jadi unit yang mati itu, dalam kematiannya, memberikan pelayanan untuk meningkatkan peluang bertahan hidup spesiesnya? Tepat. Ini adalah upaya untuk membangun rasa keseluruhan secara terprogram, mencegah munculnya sel kanker digital yang egois. Oke, jadi mari kita coba tarik benang merah dari semua ini. Kita mulai dari paradoks mengapa manusia yang sadar justru merusak. Dan setelah menjelajahi fisika kuantum, biologi seluler, sampai konsep digital. Jawaban yang ditawarkan sumber-sumber ini ternyata sangat dalam. Masalahnya bukan kita kurang pintar, tapi justru kesadaran kita telah menyempit. Iya, gagasan intinya adalah itu. Kesadaran sejati, menurut paradigma ini, bukanlah soal IQ tinggi, tapi soal seberapa luas kita mampu merasakan keterhubungan. Harmoni, baik di dalam tubuh, dalam masyarakat, atau di alam, adalah bukti fisik dari kesadaran yang berfungsi dengan baik. Sebaliknya, konflik, kerusakan, dan perpecahan adalah gejala dari kesadaran yang terfragmentasi.
yang telah kehilangan rasa keseluruhan itu. Dan ini akhirnya membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber-sumber ini melontarkan sebuah ide yang cukup menantang. Kecerdasan alam semesta ini akan terus berevolusi, dengan atau tanpa kita. Atma Chain adalah satu contoh kecil bagaimana manusia mencoba untuk berpartisipasi dalam evolusi ini secara sadar. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk Anda. Jika kesadaran adalah kemampuan untuk memperluas rasa atau batas sensori kita, langkah kecil dan konkret apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk sedikit memperluas batas itu? Mungkin dengan benar-benar merasakan koneksi dengan alam sekitar, atau mencoba memahami sudut pandang orang lain secara mendalam, agar Anda tidak sekedar menjadi NPC yang menjalankan program otomatis dalam cerita Anda sendiri.